Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? La'allakunna bi khair. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tetap menuntut ilmu walaupun raga kita tetap berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, saat ini Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat rasa aman, dan tentunya yang lebih besar dari itu adalah nikmat iman dan Islam. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala hal yang Allah karuniakan kepada kita dalam segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Semoga sholawat dan salam juga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai materi, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini ada sebuah nasihat tentunya untuk Ustazah sendiri dan juga untuk Antuna agar memperhatikan nasihat ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidak ada suatu perkara yang lebih merusak amalan daripada perasaan ujub dan terlalu memandang jasa diri sendiri. Nah, ujub ini adalah perasaan yang sangat berbahaya dan tentunya akan merusak amalan kita. Jangan sampai dengan adanya ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, dengan adanya harta benda yang Allah karuniakan kepada kita, menjadikan kita merasa ujub dan takjub terhadap diri sendiri. Di antaranya yang sekarang tidak terasa sering kita lakukan adalah perasaan takjub terhadap diri sendiri. Contohnya adalah dengan seringnya kita memposting foto diri kita sendiri di halaman media sosial. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita di sana mengagumi diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Allah, tentunya diharuskan. Allah memberikan kita kecantikan, Allah memberikan kita harta benda, Allah memberikan kesehatan. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur. Tapi bersyukur yang utama adalah bersyukur selain dengan lisan, juga bersyukur dengan hati. Kemudian yang terpenting adalah dengan perbuatan. Ketika perbuatan tidak menunjukkan rasa syukur, tentunya ada yang kurang di sana. Maka dari itu, Ustazah menghimbau Antuna agar bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, Antuna cantik tidak perlu diumbar ke media sosial, apalagi dijadikan display picture. Ya, jadi mohon lebih baik kecantikannya disembunyikan. Insya Allah nanti pada waktunya akan ada saatnya nanti Antuna untuk memperlihatkan kecantikan Antuna kepada yang berhak melihatnya. Ya, itu salah satu nasihat Ustazah hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa persiapkan diri Antuna terlebih dahulu untuk menyimak materi hari ini.
persiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, buku paket, kemudian fisik dan psikis Antuna, bahwa Antuna hari ini mau menyimak materi yang insya Allah akan Ustazah sampaikan. Persiapkan ya, kemudian jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat, dirangkum di buku tulis kalian masing-masing. Nah, jangan lupa juga ketika sudah masuk jamnya KBM matematika, tidak ada alasan lagi Antuna tidak tahu ada jadwal pelajaran matematika. Jadi sudah seharusnya ini sudah mau PTS ya, sudah mau menginjak 2 bulan. Jadi silahkan setiap masuk ke pelajaran matematika, masuk ke e-learning, kemudian isi dulu presensi matematika di kolom materi, cari presensi matematika, di sana ada, kemudian isi dulu daftar hadir. Setelah itu cari lagi di kolom materi yang insya Allah hari ini akan kita pelajari, yaitu masih di program linier ya. Jadi Antuna jangan menunggu Ustazah share di grup Telegram ya. Jadi Ustazah tidak begitu aktif di grup Telegram, tapi kita maksimalkan penggunaan e-learning. Jika ada hal-hal yang perlu Ustazah sampaikan, tentunya Ustazah pasang juga di e-learning di pengumuman, atau kalau yang pribadi Ustazah kirim di pesan e-learning. Hari ini kita masih mempelajari bab program linier 2 variabel. Ya, pekan lalu apa yang sudah kita pelajari? Alhamdulillah beberapa dari Antuna memang sudah paham ya. Kalau untuk matematika memang tidak mesti dari gurunya pun, bisa belajar mandiri juga, bisa melihat dari media sosial yang lainnya, bisa dari YouTube dengan berbagai sumber, silahkan, dan tentunya konsepnya akan tetap sama gitu ya. Pekan lalu kita belajar penentuan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau pekan lalu udah ada sistem persamaan linier 2 variabelnya. Nah, kita diminta untuk membuat gambar atau melukis daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, itu alhamdulillah dari Antuna sudah banyak yang mengumpulkan. Nah, yang belum Ustazah ingatkan, silahkan mengumpulkan segera tugas-tugasnya. Ustazah memang mengharapkan dari setiap hari KBM itu ada tugas, dan hari itu juga mungkin sampai malam Ustazah tunggu laporan atau kiriman foto tugasnya. Tapi kalau memang ada halangan sangat-sangat urgent dan memang itu uzur yang dapat diterima, masih boleh mengumpulkan di hari berikutnya ya. Jadi kalau yang merasa belum mengumpulkan, misalkan dari awal sampai saat ini sudah ada beberapa tugas, mohon Antuna usahakan dikerjakan kemudian dikumpulkan, karena itulah nilai yang akan Ustazah ambil untuk nilai harian, kemudian ditambah nanti nilai ulangan harian, dan kemudian nanti ada PTS. Jadi jangan sampai ada nilai yang kosong dan itu akan merugikan Antuna sendiri ya. Sekarang kita masuk ke materi inti pada hari ini, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dari lukisan daerah himpunan penyelesaian ya. Pekan lalu kita sudah diberi soalnya itu sistem pertidaksamaan liniernya sudah ada, tapi diminta untuk melukis daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk pekan ini dari lukisannya itu sudah ada, lukisan daerah himpunan penyelesaiannya sudah ada atau gambarnya sudah ada, dan kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabelnya. Nah, langkah-langkahnya mana? Nah, ini langkah-langkahnya sudah Ustazah rangkum, tapi bisa juga Antuna lihat di buku paket ya. Buka buku paketnya halaman 41. Buku paket halaman 41, di sana ada petunjuk dan juga soal-soal bagaimana caranya mengerjakan soal dari materi ini. Yang pertama, kita lihat dulu ketika ada gambar, ketika ada lukisan,
sebuah daerah himpunan penyelesaian, kita lihat dulu sumbu X. Nah, sumbu X kita lihat dan kita tulis maka Y sama dengan 0. Jadi ketika melihat sumbu X itu artinya daerah himpunan untuk Y sama dengan 0 dulu seperti itu. Kemudian untuk sumbu Y, nah maka kebalikannya, maka jadinya X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah persamaan garis lurus yang melalui titik A, 0 dan 0, B. Persamaannya jadi BX ya, kebalikannya ya. BX, B ini kan posisinya sebagai Y ditambah AY, A ini sebagai X dikali Y sama dengan A kali B. Jadi A dan B di sini adalah angka ya, nantinya tuh angka. Nah, A kali B. Kemudian kalau misalkan angkanya masih besar dan memungkinkan untuk diperkecil, maka perkecil sampai ke nilai yang terkecil. Gitu. Kemudian yang keempat adalah jika menemukan persamaan nih, garis lurus yang bergradien M ya, gradien biasanya lambangnya M. Masih ingat gradien? Gradien itu apa? Kemiringan suatu garis itu gradien dan melalui titik A, B. Nah, maka Y dikurang B. Nah, B di sini adalah posisi sebagai Y ya, tapi nanti A dan B ini sebagai A angka. Sama dengan M, M-nya ini adalah gradien, kemudian X, X-nya variabelnya dikurangi A. Ya, jadi nanti garisnya itu ada beberapa macam, ada yang memang bergradien, kemudian ada yang hanya melalui suatu titik. 2 titik ya, berarti titik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, yang kelima adalah gradien. Nah, cara menghitung gradien dari garis lurus. Nah, kalau tadi gradiennya sudah diketahui melalui titik A, B, maka rumusnya Y dikurang B sama dengan M atau gradien dikali X dikurang A. Nah, sekarang kalau kita mencari gradiennya, titiknya sudah ada melalui 2 titik A, B dan C, D, maka mencari gradiennya adalah D dikurangi B. Nah, D dan B ini posisi sebagai Y ya. Kemudian dibagi C dikurangi A ya. C di sini sebagai X dan A juga sama. Nah, memang pusing ya kalau melihat petunjuk seperti ini dan kita memang harus dipraktekkan. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu menentukan sistem partidasamal linear 2 variabel dari lukisan daerah himpunan penyelesaian. Di sini pada contoh soal yang pertama ada DHP-nya ini nih, DHP-nya daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, di sini yang warna abu-abu ini daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat ke petunjuknya. Petunjuk yang pertama yaitu kita lihat sumbu X. Di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, ketika lihat sumbu X, nah satu sumbu X ya, sumbu X ini langkah yang pertama, sumbu X maka menjadi Y sama dengan 0 ya. Tulis aja dulu seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lihat sumbu Y. Ketika sumbu Y, maka jadinya X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 untuk sumbu Y. Nah, kemudian di sini baru ada garis ke sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y saja. Nah, kemudian ada 2 garis lain ya di sini. Misal kita sebut yang ini garis A kecil, nih ya, garis A misal. Nah, garis A ini memotong di titik berapa ini? Di titik 0,6. Bagaimana cara tahunya? Di sini kan ada angka 6 dan ini adalah sumbu Y. Jadi kalau Y itu selalu ditulisnya belakangan kan, kalau misalkan ini penulisannya X, Y kan untuk penulisan koordinat kartesius. Nah, ini berarti 0,6 yang titik A di sini, titik A. Kemudian sekarang tarik garis lurusnya kemana? Oh, di sini ada titik, misalkan di sini D berarti ya kalau B sudah ada. Misal di sini titik D nih. Titik D ini koordinatnya berapa? Nah, kita harus tentukan dulu. Di sini udah ada angka 12. Nah, ini adanya di sumbu X. Nah, berarti jadi 12,6
0 ya, karena 0. Nah, di sini 12,0. Ini garis A nih, misalkan garis A kecil yang pertama nih, garis A kecil. Nah, di sana ada jika persamaan garis di petunjuknya, jika persamaan garis lurus yang melalui titik A, 0 atau 0, B adalah rumusnya yang ketiga, diingat yang ketiga petunjuknya adalah rumusnya BX ditambah AY sama dengan A kali B. Ya, X di sini adalah variabel dan Y-nya juga variabel. B di sini berarti B ini yang posisi yang mana? Nah, titiknya itu tadi tulis lagi di sini 0,6 ya, sama 12,0. Nih 12,0. Nah, di sini ini berarti sebagai A ya kan? Jadi ini A, 0 ya. Kemudian yang ini 0, B. Nah, udah ketahuan ya. Nah, sekarang BX, B-nya mana? B-nya ini adalah 6. 6X ditambah A-nya 12. 12Y sama dengan A kali B. Berarti A-nya 12 dikali 6 gitu. Nah, ini jadi 6X ditambah 12Y sama dengan 12 kali 6 berapa? 72 ya, 72. Nah, 6X tambah 12Y sama dengan 72. Nah, ini sebenarnya sudah betul sampai di sini, tapi kita harus perkecil sampai yang terkecil. Kita bagi semuanya dengan 6 ya, yang bisa membagi semuanya dengan 6. Nah, berarti 6 dibagi 6 dapatnya 1, berarti X hasilnya itu tambah 12 dibagi 6, 2Y sama dengan berapa? 72 dibagi 6 itu adalah 12 gitu. Ini baru garis yang pertama, garis A misalkan. Sekarang kita ke garis B nih, yang ini B kecil. Kalau untuk garis penulisannya B kecil atau huruf kecil. Nah, untuk garis B sama ya seperti tadi cara pengerjaannya. Ini ada B, garis B melalui titik ini di sini berapa berarti koordinatnya di sini? Kalau di sini 12 maka 0,12. Nah, kalau yang satunya lagi di sini di titik C maka koordinatnya adalah 8,0 ya, 8,0. Sama cara pengerjaannya seperti yang tadi. Kemudian untuk langkah yang keempat ya, yang keempat berarti garisnya masih sama dengan yang tadi ya, garis lurus ini misalkan garis B melalui titik 8,0 dan titik 0,12 ya. 8,0 berarti ini sebagai A, 0 ya kan, kemudian 0,12 itu 0, B. Nah, yang ini. Nah, sama ya seperti tadi rumusnya BX ditambah AY sama dengan A kali B. BX, B-nya 12X ditambah A-nya 8Y sama dengan 12 dikali 8 gitu. Nah, 12X tambah 8Y sama dengan 76 ya, 76 ya. 76 Nah, sama ini juga bisa diperkecil. Kalau misalkan gak bisa langsung, Ustazah bisa gak bisa langsung, bisa diperkecil sedikit-sedikit gitu. Boleh bertahap untuk pembagiannya. Kalau misalkan belum bisa langsung, misalkan dibagi 2 dulu semuanya, nanti dibagi 2 lagi terus aja seperti itu boleh. Atau mau langsung, misalkan sekarang kita langsung bagi 4 misalnya, ini dibagi 4 aja yang mencakup semuanya. Kita ke sini. Jadi 12 dibagi 4 itu berarti 3X tambah 2Y sama dengan 96 dibagi 4 itu 24. Nah, ini masih sama dengan. Nah, ini berarti sudah sampai yang terkecil. Ya, sudah sampai yang terkecil nih, ini sampai sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Untuk menentukan lebih dari, kurang darinya ya. Nah, kita lihat dari 1. Nah, 1
Kita lihat. Nah, yang satu di sini lihat sumbu X. Sumbu X, nah maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada di mana? Kalau sumbu X ada di atas atau di sebelah atas atau di sebelah bawah. Nah, kalau di sebelah atas maka pastinya lebih dari. Iya kan? Kalau yang di sebelah atas nih yang satu pasti Y lebih dari 0. Iya kan? Lebih dari 0. Ini garisnya putus-putus tidak? Nah, tidak putus-putus berarti di sini ada sama dengannya. Kemudian begitupun dengan yang kedua, perhatikan sumbu Y. Perhatikan sumbu Y. Nah, ada di X nih. Di sini X sama dengan 0. Nah, tulis dulu X kemudian 0. Nah, di sini sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Kalau sebelah kiri berarti kurang dari kan, kurang dari 0 karena negatif. Nah, ini kan sebelah kanan berarti lebih dari. Kita lihat garisnya putus-putus tidak? Oh, tidak putus-putus berarti ada sama dengannya. Nah, kalau untuk yang ketiga, yang ketiga kita lihat ini ya, persamaannya yang ini yang ketiga nih. X tambah 2Y 12. Tulis dulu X tambah 2Y sama dengannya jangan diikutkan 12. Kita lihat garis ini A yang dimaksud nih, garis A yang tadi ya, yang melalui A dan titik D. Nah, di sini apakah ada di bawah garis atau di atas garis? Nah, kemarin udah tahu kan, kalau di bawah garis berarti gimana? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Nah, kurang dari. Nah, kemudian di sini garisnya putus-putus enggak? Nah, enggak putus-putus, berarti ada sama dengannya. Begitu. Kemudian untuk yang keempat, nah, untuk yang keempat ini kan, nah yang 3X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, untuk yang keempatnya di sini, kita lihat di sini kita tulis 3X tambah 2Y, kemudian tulis 24. Kita lihat juga di garis B-nya ini, garis yang B melalui titik 12 dan 8 yang di X-nya. Nah, di situ di bawah garis. Kalau di bawah garis sama seperti tadi, maka kurang dari sama dengan karena tidak putus-putus. Nah, kesimpulannya apa? Jadi inilah yang 4 inilah yang Ustazah buletin ya. Yang pertama yang ini sistem pertidaksamaannya. Jawabannya jadi ini. Yang kedua yang X lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Dan yang keempat 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Nah, ini adalah 4 atau penyelesaian dari lukisan ini. Nah, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jawabannya ada 4 yang Ustazah tandain ini yang sudah Ustazah buletin. Ya, kira-kira bisa dipahami sampai sini ya. Coba dilihat lagi, diperhatikan lagi. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan boleh japri Ustazah di Telegram atau mau kirim pesan di e-learning juga lebih mudah, insya Allah Ustazah balas. Sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, kalau tadi semuanya di bawah garis ya, di bawah garis lurus yang ada, sekarang yang di atas garis contohnya. Untuk DHP-nya berarti ini yang warna abu-abu ini DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sama ya. Kita lihat, kita coba ngerjakan sekarang langsung ya. Kalau tadi kan saja satu-satu dulu persamaannya kemudian dirubah ke pertidaksamaan. Sekarang kita langsung. Nah, di sini kita lihat sumbu X. Nah, sumbu X. Nah, berarti ini adalah garis Y nantinya ya. 1 nih, 1. Maka Y 0. Tulis dulu aja Y 0. Kita lihat di sini daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas garis atau di bawah garis. Kalau di atas garis udah pasti sama lebih dari. Kemudian putus-putus atau tidak? Oh, tidak. Berarti dia ada sama dengannya. Kemudian yang kedua, paham ya untuk ini ya, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita lihat sumbu X. Di sini ada sumbu X. Nah, kita tulis sumbu Y, maaf, ini ada sumbu Y, kita tulis maka di sini adalah X kemudian 0 sama seperti ini ya. Nah, ini ada di ruas sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau di sebelah kanan udah pasti lebih dari 0 dan ada sama dengannya karena tidak ada garis putus-putus di sini, tidak terlihat.
Nah, kemudian untuk yang ketiga, sama yang ketiga silahkan garisnya mau yang mana dulu, mau yang garis yang melalui titik 35 ke 10 atau 20 ke 20 ini boleh. Nah, kita coba berarti di sini titiknya berapa? 0,35 gitu kan. Kemudian yang di sini 10,0. Nah, udah tahulah ya mana yang A, mana yang B. Kita lihat rumusnya, ingat-ingat lagi rumusnya. BX tambah AY sama dengan AB gitu. BX, B-nya itu posisinya di Y, berarti 35X ditambah AY 10Y. Kemudian di sini A kali B, jangan dulu pakai lebih dari atau kurang dari biar lebih mudah. A kali B berarti 35 kali 10, atau mau pakai sama dengan dulu boleh seperti ini. Nah, kita langsung bagi ya di sini. Kira-kira dibagi berapa? 35X tambah 10Y sama dengan 350 ya. 35 kali 10 350. Kemudian kita bagi dengan 5 kali ya. Nah, 5 berarti di sini 7X tambah 2Y sama dengan 70 gitu. 70. Nah, ini masih bisa dibagi 2. Oh, yang ini angka 7-nya nggak bisa. Sudah berarti sampai di sini. Ini masih sama dengan. Nah, untuk merubahnya kita lihat di sini di garis, misal kita garisnya K deh, kasih nama. Di garis K ini dia di atas atau di bawah? Di bawah garis arsirannya. Dia ada di atas, maka berarti tandanya 7X tambah 2Y lebih dari sama dengan 70. Kenapa ada sama dengan? Karena ini garisnya tidak terputus ya, tidak terputus. Lebih dari sama dengan 70. Nah, kalau lebih dari berarti dia HP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya ke atas garis. Kemudian yang keempat sama seperti tadi, di sini titiknya adalah misalkan garis L. Titiknya di sini 0,20, kemudian yang di sini adalah 20,0. Nah, ini sama ya, BX tambah AY sama dengan A kali B, maka 20X tambah 20Y. Kemudian di sini sama dengan 20 kali 20 400. Ya, kemudian ini dengan mudahnya bisa dibagi dengan 20. Maka jadi X tambah Y 400 dibagi 20. Nah, untuk tandanya bagaimana? Di sini kita lihat. Nah, di atas garis atau di bawah garis, ada di atas garis, maka berarti lebih dari sama dengan 20 karena garisnya tidak putus-putus. Nah, inilah yang saya tandain ya. Yang dibuletin ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya yang kita cari. Nah, berarti kalau untuk yang nomor 3 yang ini hasilnya, kemudian untuk yang nomor 4 yang ini hasilnya. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0. Begini, kira-kira bisa dipahami atau tidak? Silakan catat dulu, kemudian renungkan, pelajari, mudah-mudahan Antuna bisa. Insya Allah ini mudah. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, di sini ada daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir, ini DHP-nya yang diarsir. Nah, di sini ada banyak garis ya, ada beberapa garis. Kalau dihitung ada berapa nih yang sejajar sumbu X 1, 2, kemudian sejajar sumbu Y juga 2, 4, kemudian ada yang garis lurus jadi ada 6. Nah, kita kalau yang sama, yang sejajar seperti halnya sumbu X ini dan sejajar di memotong sumbu Y di 6, maka misalkan kita ini garis M ya. Ini kita samakan dulu seperti ini. Kemudian ada lagi yang ini yang memotong sumbu X di titik 1 dan 8. Misalkan ini garisnya N gitu. Nah, ini kenapa satu kesatuan yang N ini sama? Karena ini ada di antara keduanya ya, ada di antara kedua garis lurus itu. Begitupun dengan yang M dengan yang X ini ya. Di sini juga misalkan kita misalkan M, nah ini karena satu kesatuan. Nah, kita lihat ya di petunjuk seperti biasa bahwa jika jika di sini memotong sumbu Y, nah kita lihat ini sumbu X ya.
sumbu X, ini ada sumbu X. Kalau mau motong sumbu Y berarti dia jadinya Y, ya kan? Y. Nah, Y kita tulis Y. Di sini ada yang paling rendah memotong sumbu Y di 0. Yang paling tinggi di 6. Maka kita lihat berarti Y ini ada di antara 0 dan 6. Nah, maka tandanya sudah pasti kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena posisi Y, posisi garis M ini ada di antara 0 dan 6 pada sumbu Y, maksudnya begitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita lihat sumbu X. Nah, kalau yang sejajar sumbu, kita lihat sumbu Y. Kalau yang sejajar sumbu Y itu berarti dia X, ya kan? Tadi petunjuknya. Nah, X-nya di sini ada di antara berapa? 1 dan 8. 1 dan 8. Maka ini pun sama. Ya, seperti ini. Karena posisinya X ini, posisi yang memotong sumbu X ini ada di titik antara 1 dan 8. Nah, ini sudah ada dua pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang berikutnya ada titik, misalkan tadi MN, P aja deh, yang ini P, kemudian yang ini Q. Nah, ada titik, ada garis P. Nah, garis P memotongnya di sumbu di sini titiknya 0,9 ya. Kemudian yang di sini juga 9,0 ya. Jadi jangan dihitung ke yang sini, enggak, tapi yang di sumbu X ya, di sini. Nah, tadi rumusnya apa? Masih sama ya, berarti 9 X ditambah 9Y, kemudian 9 kali 9 8 1 nih kalau sama dengan. Kemudian kita bagi 9, jadi X tambah Y, kemudian 9 di sini. Ini ada posisinya di bawah atau di atas garis. Kalau di bawah garis berarti dia kurang dari sama dengan 9. Nah, sekarang untuk yang keempat, yang berikutnya ada garis Q di titik 0,4 dan 6,0 ya, 6,0. Maka jadi 6X tambah 4Y kemudian sama dengan 24. Kita dibagi berapa ya ini? Bagi 2. Bagi 2 maka 3X tambah 2Y. 24 bagi 2 itu 12. Posisinya ada di atas atau di bawah garis? Ada di atas garis. Jadi sama dengan, lebih dari, sama dengan. Maka inilah 4 sistem pertidaksamaan linear yang dicari. Seperti ini ya. Ini baru yang kalau gambarnya diketahui, kemudian penentuan DHP atau daerah himpunan penyelesaian juga ada di buku paket, bisa Antuna pelajari juga ya. Kalau yang diketahuinya itu hanya titik-titiknya saja seperti di contoh 5 halaman 43. Nah, di sana dijelaskan ya. Seperti ini cara mencari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Demikian pembelajaran hari ini. Tadi pada hari ini kita sudah belajar ya cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan daerah himpunan penyelesaian yang sudah diketahui, yang sudah ada gambarnya. Nah, caranya tadi ya, yang pertama kita lihat sumbu X. Kalau dia sejajar sumbu X maka itu artinya dia Y sama dengan 0 gitu. Nah, tinggal kalau misalkan di atas maka dia lebih dari, kalau di bawah kurang dari. Kalau ada garis putus-putus maka tidak ada sama dengannya. Kalau garisnya hitam lurus maka itu berarti ada sama dengannya. Kemudian yang kedua juga sama, jika sejajar sumbu Y atau berimbit dengan sumbu Y maka itu berarti X sama dengan 0. Kenapa jadi X? Karena memotongnya di sumbu X di angka 0. Kemudian yang selanjutnya itu jika diketahui ada sebuah garis lurus kemudian melalui titik 0, B misalkan, kemudian A, 0. Nah, di situ kita bisa hitung jadinya BX sama AY sama dengan A kali B. Nah, itu petunjuknya bisa dilihat juga di buku paket Antuna halaman 41. Jangan lupa dicatat materinya. Kemudian Ustazah seperti biasa ngasih soal latihan 3 nomor saja di buku paket, lihat di halaman 45 sampai 47. Nah, silakan dikerjakan
Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan, dikerjakan, dikirim ke Telegram Ustazah seperti biasa, tapi memang pastinya slow respon ya. Kalau yang bertanya juga Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang kadang tidak terjawab, kadang sudah terbaca belum terjawab, kadang ya karena memang kesibukan dan lain hal. Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya tidak langsung bisa menjawab semua pertanyaan yang Antuna ajukan. Mudah-mudahan di lain waktu Ustazah bisa jawabnya. Kemudian tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu. Semoga Antuna dapat keberkahan dari ilmu yang Antuna pelajari sekarang ini. Itu ya, ilmu apapun silahkan. Kemudian yang terpenting adalah pengamalan dari ilmu itu sendiri, terutama pada pelajaran syar'i. Mohon Antuna amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama adab-adab ketika berhadapan dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama teman. Mohon dijaga juga pergaulannya. Mohon selalu jaga diri dan lindungi diri sendiri dari segala kemaksiatan dan kelalaian. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak-banyak salah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.